Haleluya, puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau beribadah, kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, saat yang indah. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena Engkau melihat kerinduan hati kami untuk kami terus menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua Tuhan. Yang di rumah-rumah, Engkau juga mengurapi. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus menjamah setiap kami yang ada di dalam link ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Kita mau bersorak-sorak, kita puji Tuhan dengan segenap hati kita. Mari yang di rumah-rumah, kita bertepuk tangan, kita puji Tuhan kita, haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kan bersorak-sorai, kan bersorak-sorai, kita bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya.
Kita bertepuk tangan, kita bersorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya, kita bersyukur bahwasannya Tuhan baik. Bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Katakan, kan bersorak-sorai, kan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, mari kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, biarlah api kemuliaan Tuhan turun atas kita gereja-gerejanya. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan Tuhan, haleluya, tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan Tuhan tercurah atas kita gereja-gerejanya. Haleluya. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan. Biarlah api kemuliaan-Mu Tuhan mengalir dan tercurah saat ini bagi gereja-gereja-Mu, dimanapun berada Tuhan, di rumah-rumah. Haleluya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Haleluya. Siapa? Dialah Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi kita katakan, segala raja. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya
kita. Haleluya. Dialah Yesus Tuhan, dialah Allah kita. Dia Allah Tuhan yang benar. Mari kita sembah Dia.
kami. Yesus, oh, 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 sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, kalau Engkau terus memberikan kasih karunia di dalam hidup ini. Kami tahu bahwa kasih karunia Tuhanlah yang membuat kami kuat. Kasih karunia Tuhan yang membuat kami terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Amin. Urapan kuasa Roh Kudus terus menjamah kami. Amin. Agar kami bisa hidup di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Mari jamah kami semua dengan kuasa-Mu. Dimanapun umat-Mu berada, lawat kami semua Tuhan. Angkat kami di dalam rencana-Mu, di dalam rancangan-Mu, supaya kami tidak keluar dari situ, dan kami tetap ada di jalur itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga padamu Bapa, terpuji nama-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk diberkati Tuhan. Semua kita yang percaya dimanapun Anda berada, sama-sama kita berkata, Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dan pada kesempatan ini, kita menghadap tahtanya yang kudus. Di dalam hidup ini, kita harus cerdik, harus cerdas, harus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Manusia roh kita harus diperbaharui dari sehari ke sehari. Karena manusia roh kita adalah sesuatu yang kita harus persiapkan dengan baik supaya kita menjadi serupa dengan gambarnya, bisa masuk di dalam kerajaannya. Manusia daging kita akan kita tanggalkan. Manusia roh kita lah yang harus kita hidupkan, kita persiapkan. Tetapi pada kenyataannya, banyak orang Kristen yang lebih memusatkan diri untuk pertumbuhan hal-hal lahiriah. Dompet harus tebal, rekening nolnya harus bertambah terus. Orientednya hanya bersifat hal-hal jasmani. Tanpa disadari banyak orang Kristen, mereka sedang bertumbuh ke arah jasmani, ke arah daging.
Sementara Tuhan mempunyai rencana yang berbeda. Dan itu yang Tuhan terus-menerus ingatkan, tegaskan kepada kita, agar kita mengumpulkan harta di surga. Bukan mengumpulkan harta di bumi. Mengumpulkan harta di surga. Bagaimana penjabarannya di dalam kehidupan ini? Mengumpulkan harta di surga adalah membangun manusia roh kita. Karena Allah itu roh. Atau dalam bahasa Ibrani, Yahweh itu roh. Kita harus berpacu untuk menjadi roh, manusia roh. Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya, darah dan daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Kalau kita berpikir, kita merenungkan sejenak dalam perjalanan hidup kita, fokus utama manusia itu kepada perkara-perkara daging. Mungkin kalau saya katakan dengan bahasa yang lebih tajam, maka Anda akan sedikit terkaget, ya. Mungkin Anda akan sedikit terkaget pada saat mendengarkan pernyataan-pernyataan yang agak keras. Kita lebih fokus kepada, saya memperhatikan terlalu banyak orang yang berfokus kepada hal-hal lahiriah. Mereka kerja satu hari bisa sampai 8 jam, bahkan 10 jam. Ini adalah merupakan suatu situasi yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Tanpa disadari orang Kristen, ini terjadi. Dan ini merupakan hal yang sungguh mendukakan hati Tuhan. Karena Tuhan datang mendirikan kerajaan surga, kerajaan Allah. Bukan kerajaan di bumi, bukan kerajaan daging. Tuhan Yesus datang tidak mendirikan sekolah. Tuhan Yesus juga datang tidak membangun perekonomian, mendirikan perbankan. Tapi Tuhan Yesus datang membangun manusia, roh, membangun kerajaan surga. Tuhan Yesus pernah berkata, bertobatlah kamu sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apa artinya bertobat? Tinggalkan yang duniawi. Tanggalkan yang bersifat dunia. Lepaskan dari dalam hidup. Memang kalau kita tidak bertumbuh di dalam roh, menanggalkan manusia duniawi kita itu berat. Ya, berat sekali. Karena kita terlalu duniawi, terlalu orientednya duniawi. Orientasinya fokus kita kepada hal
dunia. Seperti saya sudah sebutkan di awal, kerja saja bisa 8 jam. 10 jam, bahkan kadang-kadang bisa lebih. Padahal kalau kita berdoa, kita menyembah Tuhan, setengah jam saja itu berat sekali. Berat. Bagi orang yang tidak bertumbuh di dalam roh. Itu berat. Karena naluri dagingnya, manusia dagingnya itu terlalu kuat. Nanti baru berdoa 2 menit, dia udah nguap-nguap nanti. Padahal Tuhan berkata, kumpulkan harta di surga. Kumpulkan harta di surga. Dari kecil manusia dilatih untuk sekolah. Sekolah menghabiskan waktu yang banyak. Saya tidak katakan Anda sekolah salah, tidak. Cuma manajemennya yang salah. Cara mengaplikasikannya di dalam hidupmu yang salah. Karena terlalu banyak kita habiskan waktu untuk belajar hal-hal duniawi. Kita sekolah bisa, ya hampir-hampir setara lah dengan orang kerja. Dari jam 7 pagi, kadang sampai jam 1, selesai jam 1 masih ada ekstrakurikuler, les tambahan, tambah sana, tambah sini. Itu semuanya mengacu kepada pembangunan manusia daging. Pengenalan akan dunia. Pemahaman akan dunia. Itu bukan pemahaman tentang kerajaan surga. Nah mungkin ada lagi yang bertanya, apakah kita salah kalau sekolah? Tidak salah. Manajemennya yang harus diperhatikan. Jangan sampai Anda sekolah bisa sampai 8 jam, tetapi mempelajari kerajaan Allah, Anda tidak punya waktu. Memahami kerajaan surga, Anda tidak mengerti, tidak paham. Kumpulkan harta di surga. Apa tujuan manusia sekolah? Untuk mengumpulkan harta di bumi. Supaya nanti dapat pekerjaan yang enak, gaji besar, atau kalau Anda terjun sebagai pengusaha di bidang perekonomian, Anda bisa berhasil meraup nominal demi nominal. Orientasinya lagi kepada hal-hal jasmani. Padahal Tuhan dengan tegas berkata, kumpulkan harta di surga. Jangan kumpulkan harta di bumi. Dari sini kita memahami bahwa sebetulnya naluri manusia, nurani manusia itu lebih mengacu kepada dunia. Lebih tertarik kepada dunia. Sementara ke surga, sewaktu-waktu atau kalau Anda sudah buntu dengan dunia, baru melirik bahwa ada Tuhan yang baik. Nah, mental-mental seperti ini harus diberantas. Harus ditanggalkan, harus dimatikan. Jangan sampai Anda tanpa sadar naluri Anda adalah naluri duniawi. Terus kemudian
berharap banyak untuk pulang ke surga. Tidak bisa, teman-teman. Ini tidak bisa. Anda kumpulkan harta di bumi, tapi mau hidup di surga. Nggak bisa. Anda investasinya di Kelapa Gading, tapi mau hidup di Pondok Indah. Nggak bisa. Anda invest kepada dunia, maka dunia bagianmu. Anda invest ke surga, maka surga bagianmu. Itu sebabnya firman Tuhan itu sangat sempurna. Kumpulkan harta di surga. Jangan di bumi ini. Karena di bumi ini ngengat dan karat akan merusaknya. Pencuri akan mencurinya dan membongkarnya. Itu sebabnya di dalam Amsal, di dalam pengkhotbah dikatakan manusia ini menjaring angin. Dunia ini kan seperti angin yang bertiup, berlalu dengan begitu cepat. Berhati-hatilah teman, karena betapa kuatnya arus dunia ini membelokkan, menyesatkan kehidupan orang-orang Kristen. Berhati-hatilah. Kalau kita memperhatikan fenomena yang ada di dalam dunia saat ini fenomena yang sangat genting. Fenomena yang sangat tragis bagi orang-orang yang terus mengumpulkan harta di dunia. Kok bisa begitu? Genting. Genting apanya, pendeta? Ya, karena aktivitas manusia dihentikan. Hampir berhenti total. Hampir berhenti total. Kalau kita tidak bertumbuh di dalam roh, kita hanya berpikiran sebatas orang-orang duniawi. Ya, dengan kondisi COVID-19, kita hanya berpikir 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kita akan berpikir seperti itu. Ini bukan urusan 3M. Ini bukan urusan 3M. Ini urusan kehidupan sudah mau berakhir. Kehidupan sudah mau berhenti. Kehidupan sudah hampir di titik nol. Semua kegiatan berubah. Sekolah berubah. Sudah 1 tahun lebih pelajar-pelajar tidak bersekolah. Tidak lagi merasakan duduk di bangku-bangku sekolah. Belajar secara online. Berubah luar biasa. Pertemanan yang begitu asik dilakukan oleh para pelajar, semua hilang dengan seketika. Ya, memang itu situasi. Dan kalau kita tidak bertumbuh di dalam roh, kalau kita tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang dunia ini, betapa celakanya lah manusia.
Orang-orang yang suka bepergian, traveling pun jadi berubah. Tidak bisa kemana-mana. Karena semua di lockdown. Ya. Di lockdown. Kalau bahasa Indonesianya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Orang yang usaha traveling pelan-pelan akan gulung tikar. Kalau nggak gulung tikar, tikar yang digulung. Orang yang senang bepergian harus rela untuk berhenti. Semua berubah. Tempat-tempat wisata mati dengan sendirinya. Belum lagi kalau mau bepergian harus antigen, swab. Hidung ditusuk sana, tusuk sini. Sampai keluar air mata, sakitnya ampun-ampun deh. Sudah bayar mahal, tidak mudah lagi. Mau masuk rumah sakit saja tidak mudah sekarang ini. Harus tusuk dulu antigen, tusuk hidungnya, tusuk kiri, tusuk kanan. Wow, dunia ini memang benar-benar sangat tragis. Sangat mengerikan manusia-manusia yang hidup di dalam dunia ini. Itu sebabnya saya terus bersuara, saya terus berkata-kata. Saya terus menyampaikan eksistensi dari dunia ini. Betapa jahatnya dunia ini. Betapa mengerikan dunia ini. Betapa mematikan dunia ini. Jikalau Anda sebagai anak Tuhan belum sampai ke taraf itu, sangat berbahaya kehidupan. Kita harus sama seperti para teladan kita, yaitu para rasul dan para nabi. Rasul Paulus satu ketika pernah berkata, dunia aku menganggap dunia ini sebagai sampah. Aku melupakan semua yang di belakangku dan berlari mengejar Kristus. Dunia ini sampah. Dunia ini adalah tempat kebusukan. Dunia ini adalah tempat kematian. Dunia ini bukan tempat kehidupan. Tuhan Yesus sudah tegas berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Isi dari dunia ini adalah kematian. Pengkhotbah berkata, segala sesuatu di bawah kolong langit ini adalah kesia-siaan. Camkan baik-baik. Ini bukan puisi. Ini juga bukan ilmu pengetahuan, tapi ini kebenaran. Semua berhenti oleh karena COVID-19. Awal dari tahun 2020. Dunia lulu lantak. Bukan hanya satu kota. Bukan hanya satu negara. Seluruh bangsa. COVID-19 begitu menjadi momok bagi semua negara. Bukan hanya negara miskin, bukan hanya negara berkembang. Negara maju semua pada ketakutan, lockdown.
Lockdown, dikunci. Buka matamu, buka pikiranmu, buka pengertianmu, buka hidupmu. Biarkan roh Tuhan masuk. Biarkan roh Tuhan masuk di dalam hidupmu. Dan membuat engkau tercerahkan di dalam perjalananmu. Kalau dunia berubah dengan begitu cepat seperti ini, sementara rohanimu tidak berubah, itu adalah sebuah kecelakaan besar. Ya, jangan Anda berpikir nanti kecelakaan kalau tabrakan mobil, itu baru kecelakaan. Ini kecelakaan paling besar kalau rohmu tidak bertumbuh. Kalau engkau tidak mengenal kerajaan yang disediakan oleh Tuhan, kerajaan surga. Dunia sedang berakhir. Semua berhenti. Mall dibatasi. Kegiatan-kegiatan perkantoran dibatasi. Bahkan ibadah pun dibatasi. Gak bisa lagi ketemu-ketemu. Kalau manusia jalan tidak merdeka lagi, harus pakai masker. Bernafas pun susah. Inilah dunia, teman-teman. Inilah dunia. Kenalilah dunia ini. Jangan kita ini cuma kenali 3M. Memakai masker, menjaga jarak, terus apa lagi? Mencuci tangan. Bukan itu urusannya. Bukan di situ masalahnya. Masalahnya dunia sudah mau berhenti. Dengarkan baik-baik Tuhan berbicara. Dengarkan baik-baik Roh Kudus menuntun. Dengarkan baik-baik rancangan Tuhan buat hidupmu. Tuhan Yesus baik. Dia menyediakan satu kerajaan yang luar biasa buat kita. Ini bukan hanya peristiwa satu kota, bukan hanya peristiwa satu negara, tapi peristiwa satu dunia. Dan memang itulah tujuan setan. Itulah tujuan setan, karena setan benar-benar ingin menghentikan kehidupan itu sendiri. Setan tidak pernah rela manusia hidup, setan tidak pernah rela manusia bernafas. Makanya serangan yang paling menakutkan adalah, serangan yang paling menakutkan adalah yang dia serang paru-paru, COVID-19, pernafasan manusia. Supaya manusia semua berhenti bernafas. Berhenti bernafas. Itulah tujuan setan. Itulah tujuan setan. Tuhan ingin memindahkan kita dari dunia yang mematikan untuk dipindahkan kepada dunia yang begitu luar biasa bersama dengan Tuhan. Itulah kerajaannya, kerajaan surga. Saya rindu untuk satu ketika saya bisa beritakan tentang kerajaan surga kepada Anda. Supaya gereja berubah pikiran. Supaya kita mengenakan pikiran Kristus. Ditransformasi. Diubahkan. Diperbaharui. Sehingga kita mengenal kerajaan surga itu seperti apa. Karena saya dulu juga sebelum saya
diajarkan Roh Kudus secara pribadi. Saya hanya sering mendengarkan pendeta-pendeta berkata bahwa di surga itu kerjaan kita sebagai orang Kristen nanti hanya memuji dan menyembah. Makanya banyak orang Kristen tidak tertarik pulang ke surga. Tidak tertarik. Ya kalau kerjaan kita di surga hanya memuji dan menyembah, mall lebih menarik buat kita. Ya, karena di mall bukan hanya pujian, mata bisa dicuci. Gereja harus kenal kerajaan surga. Gereja harus tahu surga itu seperti apa. Supaya naluri kita itu diubahkan dari naluri daging, dari naluri duniawi, dipindahkan menjadi naluri surgawi. Pikiranmu diubahkan, pandanganmu diubahkan, pengertianmu diubahkan. Sehingga engkau benar-benar tahu rancangan Tuhan. Itulah tujuan kematian Tuhan di kayu salib. Tuhan mati dengan cara yang begitu mengerikan. Dari batok kepala hancur total. Dia dipermalukan, dia dihina, disiksa. Hanya satu tujuannya. Hanya satu tujuan Tuhan. Supaya Anda bisa pulang ke surga, teman-teman. Supaya kita bisa pulang ke surga. Tapi sementara naluri orang Kristen tidak pernah ingin pulang ke surga. Karena terlalu cinta dunia, terlalu menyatu dengan dunia. Pikirannya terus duniawi. Mutar-mutar di padang gurun, tidak pernah ingin ke tanah Kanaan. Tidak pernah mau masuk ke tanah perjanjian, mutar-mutar terus di padang gurun. Padang gurun itu apa? Tempat kematian. Di padang gurun itu susah air. Air itu adalah bicara tentang kehidupan. Ya kan? Tadi saya sudah katakan di awal. Kalau sekolah sampai 8 jam, no problem. It is okay. Karena naluri manusia, naluri daging. Baca Alkitab 10 menit. Baru buka saja tenaganya sudah nggak ada. Kayaknya berat sekali. Apa juga nih Alkitab ini? Ya. Kayaknya nggak penting-penting amat. Jarang disentuh loh Alkitab ini. Bertobatlah teman-teman. Ini kehidupan. Ini buku kehidupan. Dari sinilah Anda memahami Tuhan. Dari sinilah Anda mengenal Tuhan. Nah sekarang masalahnya, manajemen kehidupan Anda harus berubah. Kumpulkan hartamu di surga. Halo? Kumpulkan hartamu di surga. Kalau belajar di sekolah Anda bisa 8 jam, bahkan bisa lebih. Ya, masa baca Alkitab setengah jam saja keberatan? Berubah dong. Dunia ini sudah mau berhenti. COVID ini adalah langkah awal antikris. Nanti saya akan bahas itu secara tersendiri. Karena Tuhan bukakan rahasia itu secara luar biasa. Saya akan bahas itu. Nanti Anda tunggu. Saya akan bahas. Dunia ini akan ditelanjangi secara terang benderang. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan orang-orang Kristen. Bagaimana orang-orang Kristen akan dipantai secara luar biasa oleh antikris. Yang selama ini mungkin saya perhatikan 99% gereja mengajarkan bahwa pada saat antikris datang, sebelum antikris datang, gereja sudah rapture. Firman Tuhan tidak bicara seperti itu, Om Tante. Justru antikris itu antichrist. Dia sangat anti kepada Kristus. Dia sangat membenci kepada Tuhan Yesus.
Buat apa dia datang kalau gereja sudah diangkat? Untuk apa dia datang? Untuk apa antikris hadir di dalam dunia ini kalau gereja sudah diangkat? Toh dunia ini adalah milik dia kok. Hanya orang yang ada di dalam Kristus yang bisa diselamatkan. Dunia ini milik dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dunia ini milik dia. Nah, kalau dunia sudah orang Kristen, orang Kristen sudah diangkat, buat apa antikris datang? Tidak perlu datang dia. Dunia ini milik dia. Mari kita berubah. Mari kita berubah. Mari kita bertobat, teman-teman. Ya. Bertobat dari apa? Bertobat dari nalurimu, ya. Banyak orang berkata, yang penting saya tidak berbuat jahat. Betul. Memang itu perspektif atau pandangan manusia. Itu menurut konteks secara jasmani. Anda mungkin tidak mukul orang, Anda mungkin tidak maki-maki orang, Anda mungkin tidak menipu orang, Anda mungkin tidak berbuat zina. Tetapi saya ingin beritahu kepada Anda, naluri manusia yang orientednya kepada hal-hal jasmani itu sama, itu samimawon, itu dosa. Itu semua dosa. Karena bagaimana bisa dikatakan orang manusia, orang Kristen kumpulkan harta di dunia, terus mau hidup di surga? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya di dalam Matius 7, banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami telah mengusir setan demi nama-Mu? Tuhan berkata apa? Nyah! Kamu semua karena kamu melakukan kejahatan. Kejahatan yang macam apa? Ya kejahatan yang orientednya kepada daging. Daging itu kan jahat. Keinginan daging itu mati. Keinginan daging itu jahat. Jadi jangan Anda berpikir orang-orang Kristen ini berpandangan hanya secara umum. Itu pandangan duniawi. Oh, kalau kita tampar orang itu dosa. Kalau kita maki-maki orang itu dosa. Kalau kita menipu itu dosa. Kalau kita berzina itu dosa. Itu mah kulit luarnya. Esensi daripada dosa adalah manusia punya naluri daging, begitu mencintai dunia ini dan terus bergerak di dalam dunia. Itu dosa, saudaraku. Itu dosa. Dan itulah yang membuat manusia tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Itu. Kenalilah perjalanan hidupmu. Apakah engkau manusia roh? Atau manusia daging? Jangan Anda berpikir, saya kan pengurus di gereja, saya kan majelis, saya kan pendeta. Maaf teman-teman ya, kalau saya bicara agak keras, saya tidak punya maksud apapun, saya hanya rindu kita mengenal kebenaran. Berubahlah. Jangan terlambat. Sudah seharusnya gereja mengenal kerajaan surga. Sudah seharusnya gereja mengerti kerajaan surga itu ada apa. Supaya naluri kita ini bertumbuh ke situ.
Supaya keinginan kita itu mengarah ke situ. Kita selalu berdoa, Bapa kami yang ada di dalam surga. Ya, doanya tahu Bapa kami yang ada di dalam surga. Tapi anak-anaknya tidak pernah rindu ke situ. Anak-anaknya tidak pernah ingin pulang ke situ. Inginnya hidup 1000 tahun di dalam dunia ini. Entah apa yang mereka cari. Padahal dunia ini milik setan. Halo, apakah Anda mencari dia? Halo, teman-teman. Oh, saya tidak mencari dia. Iya, tapi kalau nalurimu, naluri duniawi, ya, Anda kerja bisa sampai 10 jam loh satu hari. Mana naluri surgamu? Mana? Halo, manusia rohmu mana? Teman-teman, mana manusia rohmu? Di hadapan Tuhan tidak penting jabatan, tidak penting gelarmu, pendeta, PSD kah, PSDO kah, nggak penting itu, nggak penting. Ya, nalurimu, kerinduanmu, keinginanmu terhadap surga itu yang menentukan hidupmu. Kalau Anda bisa kerja mencari dunia, menggali dunia, merebut dunia bisa sampai 10 jam, 12 jam, bahkan bisa lebih. Kenapa Anda tidak mengumpulkan harta di surga? Apa karena rohmu sudah mati? Halo? Tuhan Yesus pernah berkata, rumahku adalah rumah doa. Apakah Anda adalah rumah doa? Apa itu artinya doa? Artinya Anda terhubung dengan Tuhan. Doa itu berhubungan dengan Tuhan terus menerus. Itu doa. Bukan nanti kalau Anda sekarat baru Anda cari Tuhan, baru Anda berdoa. Bukan seperti itu. Rumahku adalah rumah doa. Anda rumah Tuhan bukan. Anda bait Allah bukan. Masa untuk dunia Anda bisa kerja 10 jam, menyembah 1 jam saja Anda keberatan? Orang Kristen. Halo? Menyembah Tuhan 1 jam saja keberatan. Di mana hartamu di surga? Di mana hartamu? Tidak ada hartamu di surga. Sudah tidak ada harta di surga, nanti keinginan besar sekali nanti pulang ke surga. Nanti pada saat sudah di ICU baru nanti Baru sadar. Janganlah teman-teman seperti itu. Bangkitlah. Efesus 4 ayat 30, jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus diutus oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Supaya apa? Supaya rohmu bertumbuh. Supaya manusia rohmu hidup. Dan keinginan roh itu ke atas. Bukan dunia. Bukan perkara di bawah. Bukan perkara di bumi. Keinginan roh itu di atas. Bapamu ada di atas. Bapa kami yang ada di dalam surga. Ya. Cuma tahu berdoa Bapa kami yang ada di dalam surga. Tapi tidak pernah rindu ketemu Bapanya. Halo? Jadilah manusia roh. Amin? Ya, walaupun saya nggak dengar Anda, saya yakin Anda juga amin. Jadilah manusia roh. Jangan mendukakan Roh Kudus. Bagaimana Pak cara mendukakan Roh Kudus? Ya itu yang saya bilang tadi. Karena nalurimu, naluri duniawi. Nalurimu ini ke dunia terus. Kalau sudah bicara bisnis, apalagi kalau untungnya sudah bunyi jut, biar gak tidur 2 malam pun dijabani itu. Tapi kalau berdoa menyembah Tuhan,
tidak berselera, tidak ada kerinduan. Nah, ini mental-mental rusak ini, orang-orang Kristen yang sudah dirusak, diracun sama setan, ya. Diracun sama setan itu. Sehingga Anda tampil di mata Tuhan, maaf ya, maaf. Saya tidak bermaksud, saya hanya lagi bicara tentang firman. Saya tidak sementara merendahkan, ini bagi, terutama firman ini untuk saya. Untuk saya nih, ya. Jadilah manusia roh. Jadilah manusia roh, supaya Anda mengenal firman. Anda memahami firman. Terlalu kuat arus dunia ini, saya harus berkata dengan jujur, karena banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa menghadapi roh jahat ini sangat berbahaya. Banyak orang Kristen tidak mengerti. Maaf ya, saya tidak sedang menyinggung siapapun. Berhadapan dengan roh jahat ini sangat tidak mudah. Masih ingat? Tuhan Yesus di Taman Getsemani sampai keluar tetesan keringat seperti kayak tetesan darah. Tidak gampang, teman-teman. Bergumul melawan dunia ini tidak mudah. Jangan Anda anggap enteng, ya. Jangan Anda anggap enteng. Tidak mudah. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Coba dibacakan ayat ini. 1 Korintus 9 ayat 27. Demikian firman Tuhan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus rasul besar. Siapa yang tidak kenal Paulus? Hampir separuh perjanjian baru itu ilham Roh Kudus dipercayakan kepada Rasul Paulus. Ya. Ini doktornya doktor teologi. Ini penginjilnya penginjil yang kaliber yang luar biasa. Ini rasul terbesar yang pernah muncul di sepanjang sejarah. Tapi perhatikan baik-baik kalimatnya. Aku melatih tubuhku. Karena keinginan tubuh, keinginan duniawi ini terlalu kuat, teman-teman. Ya, terlalu kuat. Terlalu berbahaya buat orang Kristen. Jangan Anda berpikir ikut Tuhan Yesus itu atau berhadapan dengan roh-roh jahat itu urusan mudah. Tidak. Ini urusan yang sangat berisiko. Makanya Paulus berkata, aku melatih tubuhku. Setiap hari aku latih tubuhku. Keinginan dagingku aku latih. Supaya jangan sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri yang ditolak. Tapi justru saya melihat kalimat seperti ini sudah jarang sekali didengar nih. Ya. Bahkan pendeta-pendeta saya lihat kayaknya lebih sakti. Tidak pernah merasa khawatir dengan dunia ini. Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak mudah. Kalau Anda mau mengenal perjalanan dunia roh, perhatikanlah perjalanan Tuhan Yesus. Waktu dia mau lahir di dunia itu tidak mudah. Iblis marah besar. Iblis marah sekali. Sehingga semua orang Israel diracun sama setan. Jangan terima. Jangan terima Yusuf dan Maria. Bukan Yusuf dan Maria yang mereka tolak, tapi sang kehidupan. Sang kehidupan yang ada di dalam rahim Maria itu yang ditolak sama bangsa Israel. Betapa jahatnya dunia ini. Dunia ini sangat-sangat berbahaya. Dunia ini terus mendorong manusia untuk jangan sampai mengenal Tuhan. Jangan sampai berjumpa dengan Tuhan.
Itu sebabnya dunia keracunan setan. Semua orang-orang Israel keracunan setan. Sebab itu mereka tidak mau membuka pintu supaya pada waktu itu Maria dan Yusuf masuk dan melahirkan di rumah mereka. Menutup pintu. Ya kan? Maria tutup pintu. Tuhan Yesus tidak bisa masuk. Tuhan Yesus tidak bisa masuk. Kalau dunia yang datang, mereka buka pintu lebar-lebar. Tapi kalau Tuhan datang, mereka tutup pintu. Apa korelasinya, Pak? Sama yang saya bicarakan tadi. Kalau mau menyembah Tuhan, 10 menit dia sudah nguap-nguap, dia tidak tahan. Itu artinya tutup pintu buat Tuhan. Tuhan tidak boleh masuk di dalam hidupku. Tapi kalau dunia, kalau sudah bicara pekerjaan, bicara keuntungan, bisnis, untung 1-2 juta, apalagi kalau sudah bunyi puluhan juta, 100 juta, biar 2 hari tidak tidur, dia tunggu itu. Dia buka pintu lebar-lebar. Orientednya daging. Habis itu lagi ditipu sama setan. Berkat dari Tuhan. Memang semua berkat dari Tuhan, teman-teman. Tapi cara memahamimu, cara hati nuranimu, cara nalurimu meresponi dunia ini, engkau manusia duniawi. Itu tujuan setan yang lebih besar di dalam hidup manusia. Untuk supaya apa? Supaya manusia itu selalu melekat dengan dunia, jangan sampai manusia itu mengalami Tuhan. Jangan menjadi manusia roh. Kumpulkanlah harta di surga. Jangan kumpulkan harta di bumi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita datang. Kita sembah Dia. Berikan hatimu kepada Tuhan. Jadilah manusia roh. Supaya engkau menjadi segambar dengan Bapamu. Allah itu roh. Jadilah manusia roh. Bukan manusia daging. Tanggalkanlah manusia dagingmu. Singkirkanlah keinginan-keinginan dagingmu. Supaya engkau beroleh hidup. Barang siapa yang hidup oleh daging, dia akan mati. Tapi barang siapa hidup oleh roh, dia akan hidup. Amin. Mari katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila aku ada. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Katakan dari awal, pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada
Katakan dari awal. Mari yang di rumah kita angkat tangan kita semua. Kita sembah Dia. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada Hanya karena anugerah. Yes, amin. Bukan karena kekuatan. Bukan karena kekuatan. Katakan dari awal. Mari bangun manusia rohmu. Mari sembah Dia. Pujian dan syukurku ku bawa padamu Dengan rendah hati. dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada Yes, Lord. hanya karena anugerah. Bukan Yes, amin. karena kekuatan. Sekali lagi katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah. Bukan karena dalam hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, katakan ku tahu hidupku. Dan hidupku berharga di mata-Mu. Oh, Segenap hidupku bersama katakan yes, Lord. Mari sembah Dia. Dan hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga. Ku
Mari bangun manusia roh, sembah Dia. Sediakan waktumu untuk menyembah Dia. Katakan segenap. Amin. Segenap. Sekali lagi katakan segenap. Segenap hidupku persembahkan. Umat Tuhan, dimanapun Anda berada, mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau ada di sana, sama seperti Engkau ada di sini. Kuasa-Mu yang luar biasa dan kasih-Mu yang sangat-sangat sempurna, kasih yang melampaui apapun, turun menjamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Buatlah mereka hidup kembali di dalam roh. Urapan Tuhan yang terus bergerak, urapan kuasa Roh Kudus yang membuat setiap manusia akan menjadi manusia roh, akan memiliki naluri manusia roh untuk terus bergerak ke arah roh, supaya kami semua bisa mengumpulkan harta di surga. Jamah umat-Mu, lepaskan urapan-Mu Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat yang sempurna, berkat yang mengangkat kita menjadi kepala untuk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus, turun di dalam setiap hidup kita dengan berlimpah-limpah, berlimpah-limpah sampai kepada kemuliaan Tuhan. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan. Amin.